Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel. Nah, hari ini teman-teman, kita akan melakukan simulasi bagaimana membuat sebuah data pembayaran atas pinjaman karyawan gitu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah database ya. Ini merupakan data pinjaman, teman-teman. Sebuah karyawan ya di perusahaan. Nah, ini datanya. Di sini ada sebanyak 30 karyawan ya. Ternyata punya pinjaman semua, teman-teman. Ada NIK ya. Kemudian ada nama, ada alamat, ada jumlah pinjaman. Nah, nanti kita akan buat secara otomatis sisa pinjaman setelah dibayar gitu ya. Ini setelah dibayar berapa, kemudian sisa pinjamannya berapa. Nah, untuk mengisi kolom 2 ini ya, dibayar, kemudian sisa berapa, kita nanti akan membuat satu sheet lagi di sini namanya riwayat pembayaran ya. Nah, di sini riwayat pembayaran sudah saya buat ya. Sudah saya buat untuk ininya draftnya ya, atau formatnya ada nomor, tanggal bayar, NIK, nama, jumlah pinjaman, kemudian yang dibayar itu berapa gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung eksekusi. Jadi nanti kita eksekusinya adalah di riwayat pembayaran ini ya. Kita eksekusi di sini, nantinya di dalam database pinjaman ini, di sini nanti akan secara otomatis dia akan tampil gitu ya. Kita eksekusinya cukup di sini. Oke, yang pertama kita lakukan mungkin kita ke sini dulu ya, database pinjaman. Kita buat fungsinya, fungsi yang pertama sisa. Sisa pinjaman ini berarti adalah jumlah pinjaman dikurang yang dibayar ya. Jumlah pinjaman dikurang yang dibayar. Nah, berarti di sini sama dengan jumlah pinjaman dikurang dengan yang dibayar gitu ya. Seperti ini. Oke, terus kemudian bisa kita drag ke bawah seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Jadi jumlah pinjaman dikurang dibayar merupakan adalah ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat fungsi di sini dulu di riwayat pembayaran. Nah, kita akan membuat fungsi di riwayat pembayaran. Yang pertama kita buat adalah untuk nomor dan tanggal bayar ya. Nomor dan tanggal bayar, anggap saja kita nanti akan buatnya secara otomatis gitu teman-teman. Jadi misalnya nomor ya, nomor ini akan kita buat otomatis. Sehingganya begitu data di sini diisi, teman-teman ya, begitu ini data diisi, nomor dan tanggal bayar dia akan muncul otomatis. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita mulai dari nomor dulu. Kita menggunakan logika if, buka kurung, terus kemudian dasarnya adalah ini aja ya, kolom bayar ya. Begitu kolom dibayar ini diisi, maka nanti nomor urut dia akan otomatis muncul. Nah, berarti if jika sel bayar ya, terus kemudian sama dengan itu kosong ya, koma, maka dia kosong. Berarti kalau di sini selnya kosong, sel bayar kosong, maka di sini kosong. Tetapi kalau misalnya dia ada isinya, nah berarti kita buat kaunta ya. Kita buat fungsi kaunta, buka kurung, kita klik lagi sel yang dibayar ini, terus kemudian sampai dengan F4. Nah, jadi F4 sama dengan sampai dengan F4. Tetapi yang ini teman-teman F4 yang pertama, kita blok seperti ini, itu kita absolutkan dengan cara tekan tombol F4 di keyboard ya. F4 di keyboard. Nah, begitu tekan tombol F4 di keyboard dia akan ada tanda dolar seperti ini. Ini tandanya kita kunci, kita absolutkan. Ini fungsinya agar saat kita drag ke bawah dia tidak bergeser ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini nanti akan otomatis misalnya ya di sini saya isi dibayar itu adalah 100, enter. Nah, maka di sini akan otomatis nomor urutnya tampil. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk tanggal juga sama, kita buat secara otomatis. Caranya adalah sama dengan if, buka kurung, kita ambil ini lagi ya. Jika kolom dibayar ini
adalah tidak kosong ya. Nah, berarti buka tutup kurung seperti ini, tidak kosong. Nah, tidak kosong itu berarti tanda petik 2 kali ya. F4 tidak kosong. Seperti ini. Terus kemudian maka dia akan terisi dengan tanggal hari ini gitu ya. Atau hari-hari ini, today. Buka kurung, tutup kurung seperti ini. Terus kemudian koma, tanda petik 2 kali. Itu tandanya adalah kosong. Kalau misalnya dia kosong, dia tanda petik isinya adalah kosong. Tapi kalau dia tidak kosong, maka dia akan terisi tanggal hari ini gitu ya. Kemudian di sini tutup kurung, enter. Maka di sini teman-teman begitu kita isi misalnya ya 200, kita enter, maka di sini akan terisi, di sini juga terisi. Nah, ini tinggal formatnya kita rubah ya menjadi klik kanan format cell ya. Klik kanan format cell. Nah, ini kita rubah menjadi date. Nah, ini ya. Kita oke. Nah, maka di sini tanggalnya dia akan muncul. Nah, ini tinggal kita drag saja ke bawah sampai sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita drag sampai sini ya. Begitu ini kita isi, yang kedua misal contoh ya 400. Nah, secara otomatis dia akan terisi ya tanggal dan nomor urutnya, teman-teman. Nah, tinggal kita mengisi ini secara otomatis gitu ya. Oke, kita hapus dulu semua. Begitu kita hapus, tanggal dan nomor juga ikut terhapus. Untuk nick, nama, jumlah pinjaman, ini kita juga buat otomatis. Caranya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kalau nicknya kita buat data list ya, teman-teman. Kita buat data list yang otomatis ini ya. Nanti nicknya kita buat data list dengan cara letakkan sel di sini, terus kemudian pilih ke data ya, ke data, terus kemudian ke data validation, terus kemudian data validation di sini ya. Terus kemudian allow-nya kita buat list. Source kita letakkan di sini, terus kemudian kita ke database pinjaman. Kemudian kita blok seluruh nick dari awal sampai bawah ya. Awal sampai bawah seperti ini, kemudian kita oke. Itu gunanya adalah teman-teman untuk membuat data list nick-nick itu ada di sini itu. Ya, jadi kita tidak ngetik manual nicknya satu-satu. Misalnya ada yang bayar nick sekian nih, nick 789 yang awal. Kita klik seperti ini, kemudian ini juga nanti akan otomatis terisi. Sehingganya di sini kita yang untuk ngetik manual itu cukup yang dibayar saja, gitu ya. Jadi kolom ini saja nanti yang akan kita ketik manual. Yang lainnya akan secara otomatis, ya. Nick ini kita tinggal pilih, kemudian nama dan jumlah nanti akan muncul secara otomatis. Kita hapus dulu. Untuk nama dan jumlah secara otomatis, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya adalah nick ya, kata kunci berarti, kemudian koma. Tabel array-nya adalah database pinjaman, teman-teman. Kita blok dari nick ini ya, sampai dengan pinjaman. Sampai dengan ke bawah. Ya, dari nick terus kemudian ke pinjaman ya, sampai bawah seperti ini. Oke, selanjutnya koma. Kita lihat yang ini tadi adalah yang mau kita tampilkan nama dan jumlah ya. Berarti nama dan jumlah itu ada di kolom 1 ya. Nama itu ada di kolom 2 berarti. Tadi kan kita ngebloknya dari kolom nick ya. Berarti nama ini ada di kolom kedua. Berarti di sini adalah koma ya. Koma 2. Kita buka kurung kurawal seperti ini teman-teman. 2. Karena kita akan memasukkan 2 kolom ya. Kolom yang kedua dan kolom pinjaman. Kolom pinjaman ini keempat. Berarti 2,4 seperti ini. Tutup kurung kurawal. Terus kemudian koma. Kita buat false. Kemudian tutup kurung, enter. Ya. Kenapa ini not available? Karena di sini kita belum isi. Tapi begitu kita isi seperti ini. Nah, maka dia otomatis akan namanya tampil ya. Ini kita bisa drag ke bawah seperti ini. Nanti dulu kita kosongin dulu ya teman-teman. Mohon maaf.
Kita kosongin dulu, kemudian kita drag ke bawah. Ini gunanya agar semua data list itu sampai ke bawah ya. Tempat ini. Nah, nanti begitu kita isi di sini, dia otomatis akan tampil. Ini juga teman-teman, kita buka dulu. Untuk yang ini, khusus yang ini teman-teman, ini kan tabel array ya. Ini tekan F4 di keyboard agar saat kita drag ke bawah, dia tidak bergeser ya, diabsolutkan. Tekan F4 di keyboard, nah sampai dia muncul dolar-dolar seperti ini, baru kita enter. Baru ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini ya. Nah ini kan tidak enak ya, ada NA ya, not available. Agar ini kosong, ya biar tidak NA teman-teman. Maka ini bisa ditambahkan fungsinya di awal, ya. Di awal ini adalah setelah sama dengan ya, if error, seperti ini. Ya, setelah sama dengan kita tambahkan if error, terus kemudian belakangnya koma tanda petik 2 kali seperti ini. Tutup kurung, enter. Begitu kita drag ke bawah, maka dia akan kosong. Ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sekarang sudah selesai ya kan untuk fungsi yang ada di dalam riwayat pembayaran. Tinggal satu fungsi lagi yang ada di database pinjaman, yaitu yang data dibayar. Data dibayar ini mau kita buat atau kita tampilkan juga secara otomatis ya di sini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan fungsi SUMIF. SUMIF terus kemudian buka kurung. Kemudian kita ambil kata kuncinya adalah nick. Berarti SUMIF kita blok kolom nick. Ya, karena kata kuncinya nanti akan kita ambil adalah kata kunci nick. Oke, setelah itu koma. Kemudian kata kuncinya adalah nick ya. Oh, berarti ini yang diblok bukan nick yang ini, teman-teman. Mohon maaf. SUMIF buka kurung ini ya berarti. Nah, nick ini yang kita blok. Ya, kita blok sampai dengan bawah ya. Oke, terus kemudian tekan F4 agar terabsolut ya, dia tekan F4. F4 agar terabsolut, kemudian koma. Setelah itu baru ke database pinjaman lagi, baru kita klik nick ya. Baru kita klik nick, terus kemudian koma. Terus kemudian data yang dicari ya. Data yang dicari itu berarti adalah yang dibayar ya. Berarti kita blok data yang dibayar ya. Kita blok sampai bawah seperti ini. Oke, kemudian tekan F4. Tutup kurung, enter. Di sini masih 0, kenapa? Karena di sini belum diisi ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ini rumusnya bisa kita drag ke bawah seperti ini. Oke ya. 0 ya. Nah, sekarang kita tinggal buktikan untuk mengisi, teman-teman. Untuk mengisi data ini ya. Nah, misalnya nick yang pertama, nick yang kedua ya, atas nama Arifah, total pinjamannya ini dia bayar misalnya 5 juta ya. Seperti ini. Ini tanggal dan nomor langsung dia terisi otomatis. Dan ini bisa kita buat pemisahnya teman-teman agar ngebacanya enak ya. Pemisah tanda baca maksudnya seperti ini. Nah, biar dia bacanya enak. Oke, berarti tanggal ini yang pertama itu nick ini atas nama Arifah dia bayar 5 juta. Kita lihat di sini database. Nah, maka dia akan masuk ya di sini 5 juta. Sisa pinjamannya adalah 40 juta. Ini kita bisa buat tanda baca juga biar bacanya enak seperti ini ya. Gitu. Dia sudah bayar nih. Kalau kita lihat riwayat pembayarannya di sini. Oh, ternyata dia tanggal ini bayarnya. Gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, misalnya ada nick yang 80 nih. Nick 80 dia juga bayar. Nah, ini atas nama Bahri ya. Kemudian yang dibayar itu misalnya hanya 2 juta. Nah, nomor 2 atas nama Bahri, dia bayar 2 juta. Kita lihat di database. Nah, ini ya. Atas nama Bahri, ya terus kemudian dibayar 2 juta. Berarti total pinjamannya sekarang 23 juta. Nah, ternyata di sini teman-teman atas nama Bahri itu bayar lagi, teman-teman. Dia bayar 2 kali. Misalnya di hari yang berbeda ya, anggap saja ini tanggalnya berbeda. Berarti yang 80 ini ya, atas nama Bahri, dia bayar lagi nih. Nah, terus kemudian di sini dia bayarnya 5 juta misalnya.
Nah, berarti atas nama Bahri ini dia 2 kali bayar. Yang pertama 2 juta, yang kedua 5 juta. Kita lihat di database, maka di sini dia akan terakumulatif total yang sudah dibayar adalah 7 juta ya. Ya, total yang dibayar adalah 7 juta. Gitu. Nah, terus kemudian misalnya selanjutnya nik yang ini adalah yang bayar adalah 779 misalnya ya. Nik 779 nih bayar dia atas nama Ajis ya kan. Total pinjamannya dia 35 juta. Jumlah pinjaman. Nah, dia ternyata bayar itu hanya 1.500.000. Ya. Maka kita lihat di sini, ini ya si Ajis dia sudah bayar 1.500.000. Sehingganya sisa untuk hutang ya atau pinjaman tinggal 33.500 gitu teman-teman. Sehingganya di sini teman-teman begitu ada yang bayar lagi misalnya nih ya kayak Arifah nih 778 dia bayar lagi nih si Arifah. Nah, bayaran yang kedua misalnya dia bayarnya 4 juta nih. Ya kan? Begitu kita klik ini akan otomatis, tanggal otomatis. Maka yang di sini dia terakumulatif juga si Arifah menjadi 9 juta ya. Yang sudah dibayar itu 9 juta, sehingga sisanya tinggal 36 juta. Nah, demikian teman-teman ya, cara mudah untuk membuat sebuah data pembayaran atas pinjaman karyawan di dalam Microsoft Excel. Saya rasa sangat gampang ya untuk membuat ini dan ini mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan teman-teman meringankan, lebih efektif dan efisien. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentarnya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.